Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama kami di Kisah Santai. Hari ini kita bersama Miss Mujahidah Mansur yang biasa dipanggil Miss Muja. Apa kabar Miss? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini mau bincang-bincang dengan saya. Iya, kami juga terima kasih Miss. Jadi aku tuh ngerasa ya Allah Tuhan, jadi guru ya. Jadi guru, jadi dosen, jadi ibu. Jadi guru, jadi dosen, jadi manajer. Aku merasa tuh manajernya itu luar biasa. Ininya. Yang kemudian aku merasakan ya menjadi guru itu memang luar biasa ininya. Saya di awal pandemi itu saya ingin sekali karena pandemi itu mungkin sekitar Maret ya kita mulai from home. Saya tuh pengen sekali WA kepala sekolah, Bu, ini pembayaran SPP bagaimana? Saya mau bayar SPP. Itu dalam proses itu saya sadar bahwa SPP itu harus dibayarkan karena guru-guru saya. Ada yang kemudian kamu mengatakan, udah kan ini nggak sekolah, udah nggak usah dibayar SPP-nya. Saya yakin Bu Guru itu, ya saya mencoba kembali ke pengalaman saya. Bu Guru itu pasti kecapean membaca tugas-tugas muridnya yang dikerjakan, kemudian diposting, dikirim ke ininya, pasti mereka capek. Belum lagi tulisannya yang nggak bisa dibaca. Tulisannya belum lagi. Nah, aku pernah kan salah satu wali kelasnya ini saya, Bu, pernah nggak sih kemudian kerepotan? Ini maaf nih Bu, saya pernah di-share di grup apa itu mungkin ada orang tua yang salah share, dia harusnya share ke gurunya tapi dia share ke grup, dan itu aku lihat kerjaan anak-anak dan dia cuma foto, foto biasa gitu, nah yang jaraknya jauh, terus aku bawa loh, jadi aku tanya, Bu ini kerepotan gak sih kemudian begitu, aduh mau di apa ya, makanya kan aku Bu ini ya kalau aku kirim tuh ku baik-baiki, ku scan, ku PDF kan, karena aku membayangkan ibu guru itu fungsinya membaca sekian banyak tugas, itu nggak semua bagus cara ininya karena orang tuanya misalnya tidak tahu bagaimana PDF kan, belum lagi tulisannya yang luar biasa. Kan juga begitu, mahasiswaku tidak semua tulisannya bagus, dan begitu aku periksa dan dia tulis tangan, aku nggak mewajibkan ngetik ya, kadang tulis tangan ya mesum jadi ada kerepotan sendiri. Ada kerepotan, enggak, saya tidak membahasakan kerepotan, saya membahasakan bahwa di masa pandemi itu yang namanya kecerdasan emosional itu dituntut luar biasa. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional bagaimana saya maaf ya, kadang-kadang ini saya harus mengajar, ada fase di mana pembelajaran melalui televisi. Ini kalau saya nggak dampingi anakku, kan dia hilang. Dan ketika saya memperhatikan pelajaran itu, saya tidak tahu apa yang harus saya jelaskan nanti kepada anak. Ya, gitu aja sih. Jadi kerepotan apa ya? Saya tidak ingin membahasakan kerepotan ya. Saya membahasakan itu dinamika. Keasikan Itu sendiri. Bahwa gini, ternyata nikmat ketika kita bisa keluar dari zona aman. Aku kan kalau zona aman saya selama ini ya udah, kalau aku ngajar ya ngajar aja tanpa ada gangguan yang lain, fokus gitu. Anakku ya udah malam aja baru aku perhatikan. Dan begitu kita keluar dari zona aman itu, saya harus gimana ya agar mahasiswa ini juga berjalan. Saya harus ya mahasiswa kemudian tentunya mahasiswa itu bisa digeser ya, ini nih anakku jam segini tuh belajar di televisi dan saya harus mendampingi. Saya melihatnya itu sebagai sebuah dinamika yang asik aja. Aku tuh sering merenung bahwa salah satu hal yang dampak positif, saya nggak tahu itu dampak positif atau tidak, tapi pandemi itu mengajarkan saya yaitu tadi kecerdasan emosional, kecerdasan kognitif. Di kecerdasan kognitif salah satu ininya kan kreativitas ya. Kreativitas itu luar biasa. Harus dituntut kreatif. Nah, kalau misalnya untuk yang tadi kan dalam sudut pandang ibu-ibu nih, kalau untuk yang bapaknya gimana? Nah, itu dia. Kalau aku memang karena sejak ini suami nggak di sini ya, lockdown dia nggak bisa ke sini, ya sudah saya nikah. Tapi saya mencoba bertanya kepada ibu-ibu yang lain. Iya. Bu, ininya seperti apa? Proses pembagian kerja itu di dalam menghandle anak-anak seperti apa?
mereka memang ngawai kerepotan itu karena banyak. Dari pandemi ini juga saya tahu bahwa ternyata di beberapa kasus urusan anak-anak itu ternyata lebih banyak dihandle oleh ibu-ibu. Iya. Termasuk yang kayak mendampingi belajar, mengerjakan PR-nya dan lain sebagainya. Itu ibu-ibu. Nah, saya beberapa kali tuh diskusi share lah sama teman-teman yang dia ibu rumah tangga atau sama ya karena aku kan punya grup orang tua siswa ya kadang-kadang secara pribadi. Bu, sharingnya ini seperti apa? Nah, yang sering bermasalah itu di bapak-bapak itu dalam artian begini, ini persoalan yaitu tadi ya comfort zone-nya. Kalau sudah zona amannya itu terbiasa hanya kerjanya ya saya kan bagian ngantar aja, bagian ngantar anak pergi sekolah, yang ketika itu masuk di bagian kerjain tugas mereka sering rempongnya tuh di situ. Harus dibagi seperti apa? Jadi kadang-kadang aku mendapatkan chat begini atau curhatan begini, Bu Muja, ini seperti apa sih menghadapinya begini. Jadi saya selalu menyarankan begini, Bu, kalau dia misalnya agak ini, saya selalu mengatakan, Bu, kalau menurut saya evaluasi itu tidak hanya ada dalam proses pendidikan, tapi dalam rumah tangga itu juga harus ada evaluasi. Salah satunya adalah di masa pandemi ini kita itu perlu mengevaluasi rumah tangga kita. Evaluasinya itu salah satunya ya proses pembagian kerja antara ayah dan ibu. Ayah ngapain, ibu ngapain, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Karena beberapa kasus pengalaman saya ya dalam tempo 2 atau 3 bulan ini, saya keluar karena saya pernah isolasi, begitu saya keluar dari isolasi itu, kemudian aktif kembali di komunitas teman-teman psikologi apa dan lain sebagainya. Salah satu yang paling sering kami dapat keluhan masyarakat adalah persoalan gitu, pembagian kerja. Kalau bahasa teman-teman saya punya minggu depan di grup alumni pertukaran Indonesia Australia itu kan kita bicara tentang kesalingan. Persoalan kesalingan itu saling membantu. Kalau bahasanya di suku saya ada konsep siwali pari ya. Siwali pari itu sebenarnya bagaimana kita saling berbagi peran. Berbagi peran itu yang kemudian bermasalah. Nah, berbagi peran begitu tidak jalan, maka yang ada adalah pertengkaran kecil-kecilan antara suami dan istri. Padahal itu sepele loh menurut saya. Bu ya dibantu ini anaknya. Kalau misalnya biasanya ndak ini ya udah dibantu sama-sama kayak gitu. Ternyata nggak semua bapak-bapak bisa seperti itu. Tapi ada juga yang dia sadar bahwa aduh aku baru kali ini loh ya Allah, ternyata pelajaranku begini toh, ternyata ini begini toh. Nah, yang di guru-guru TK tuh kan ini dinamikanya lain lagi kan, misalnya bapak-bapak itu dia baru mengerti. Jadi aku tuh kayak ketawa-ketawa begitu dia ada Bu Muja, aku baru mengerti loh yang mana sih itu perkembangan yang mana sih itu motorik halus, yang mana motorik kasar. Selama ini ngapain? Aku baru mengerti loh Bu Muja, apa perbedaan TKA, apa perbedaan TKB. Lah selama ini kemana Pak? Pokoknya aku tidak tahu, aku dulu sering bingung kalau ditanya mana TKA, mana TKB. Lah sekarang aku baru ngerti. Gara-gara pandemi, aku bilang, ya Allah Bapak, jadi selama ini aku tidak tahu. Bapaknya cuma ngantar ke sekolah aja. Doang. Urusan-urusan begitu aku tidak mengerti. Nah, jadi ada proses, ada juga ya bapak-bapak yang kemudian mengerti itu. Oh ternyata di TK itu konsepnya tuh begini ya Bu Muja ya. Ada perkembangan sosial, ada perkembangan emosi, ada perkembangan agama dan moral. Aku sih senyum-senyum, tapi sekaligus bersyukur bahwa oh ternyata beberapa kasus itu ada yang kemudian berubah perspektifnya. Walaupun kemudian di beberapa kasus yang lain yaitu tadi bertengkar karena persoalan kecil ya, tetapi itu ketika numpuk kan jadi besar karena bayangkan ya, kalau mungkin hari-hari biasa itu nggak terlalu terasa. Saya mengatakan misalnya ibu-ibu terbiasa menghandle semua pekerjaan, tapi kan kalau dia sudah menghandle mungkin dia bisa pergi ke tetangga jalan-jalan terus berceritaan, jadi gosipan lah orang begitu. Nggak semua loh, nggak semua ibu-ibu yang ngumpul bergosip. Tapi coba bayangkan abis semua selesai mengerjakan itu, terus dia mengerjakan lagi yang
lain yang tidak pernah dia kerjakan sebelumnya. Misalnya dia full sambil ngajarin anaknya, tapi dia nggak bisa kemana-mana. Akhirnya dia di situ aja. Di situ aja kan Diem. bisa membuat stres. Kemudian misalnya tidak ada pembagian peran dengan pasangannya, itu bisa membuat ini suasana hati jadi tidak enak. Kalau dulu suaminya pergi kerja, begitu selesai semua pekerjaannya dia mungkin bebas nonton film India, nonton Korea drakor lah, apa gitu. Kan begitu ini kan enggak. Dia harus berbagi peran. Dia harus menonton televisi hobi anaknya, dia harus menonton televisi kesukaan suaminya. Harus mendampingi juga. Nah itu kan proses-proses yang ini. Nah, kayak gitu kan Miss, banyak yang mengeluh tuh. Aduh, belajar di rumah. Betul, belajar Belum cuci piring, belum cuci baju. belum menyetrika, belum lagi. Nah, paling ini kan kemudian ini ya, maaf, ini pengalaman sama orang tua teman-teman anak saya atau orang tua yang kenalan yang lain yang kemudian dia pure ibu rumah tangga. Kalau aku tuh masih mending misalnya semua pelajaran anakku itu masih bisa saya handle nih, termasuk misalnya pelajaran bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya itu Karena masih mengerti. karena aku mengerti. Iya. Yang kemudian aku bingungkan itu orang-orang tua yang ini. Jadi kan jadi aku pernah bertanya, jadi aku ngapain? Aku tanya aja, cari orang yang pintar, kemudian aku terus dikirimkan jawabannya. Udah selesai begitu saja. Secara tidak langsung les, tapi lewat HP. Jadi kan share. Nah aku pikir itu cuman orang tua teman anakku yang begitu. Nah suatu hari aku membaca status teman saya, dan dia kebetulan dia memposting itu tentang soal-soal bahasa Arab. Jadi kan gini. Tapi dia bercerita bagaimana dia kalau sudah ujian bahasa Arab dia banyak sekali, karena memang dulu dia pesantren. Dia pesantren ya lumayan lah bahasa Arabnya, gontor lagi kan kayak gitu. Insya Allah. Tapi memang dia ibu rumah tangga. Jadi suatu hari dia bercerita bahwa selama pandemi belajar di rumah, dia paling banyak menerima WA kalau sudah berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab. Karena orang tuanya tuh nggak ngerti, jadi itu ya ini apalagi kalau ngelihat Google tuh Miss, banyak nggak ada harokatnya. Nah, sama cara menulisnya tuh gimana gitu. Harus gimana? Suatu hari aku begini. Nah itu juga pentingnya ini ya. Teknologi, mengerti teknologi. Ya, mengerti teknologi. Tapi pentingnya juga bagaimana guru itu jangan sampai dia download soal gitu saja. Karena ternyata ada kasus. Nah teman ini kasus tapi bukan di sekolah anak saya. Dia cerita bahwa tahu nggak sih, jawabannya tuh di sini, cari aja di sini, ada persis itu soalnya. Pak guru ke belakang, wah ini Pak guru nih tidak merubah soal yang dia persis di Google. Nah, kan seperti itu. Banyak kejadian seperti itu, Miss. Ada yang kemudian dia tinggal cari copy paste jawaban. Ada yang kemudian bukan lagi anaknya yang mengerjakan, menulis, orang tuanya yang menulis supaya lebih cepat mungkin, Miss, ya. Mungkin itu loh. Nah itu yang kemudian perlu kita yang menjadi masalah, karena ya gitu tadi, background pendidikan orang tua kan beda-beda. Kan nggak semua ini ya, nggak semua sama. Kalau aku tuh model begitu, saya bukan tipe orang yang kemudian saya langsung ngasih tahu anakku ini jawabannya, cari ini. Saya nggak biasanya begini. Misalnya satu hari kita belajar tentang apa ya, hadis tentang tentang persaudaraan, hadis tentang persaudaraan. Nah dia kan soalnya ada tentang matan gitu ya, ternyata di bahasa kedai sudah ada tuh matan. Kemudian dia tanya, matan itu yang mana, rawi itu yang mana. Saya cuma mengatakan, buka pembahasan tentang hadis-hadis persaudaraan, buka halaman dari sini sampai halaman sini, silahkan baca baik-baik. Tidak ada mudah, enggak ada. Cuman Paulus itu tidak membacanya baik-baik. Saya tidak mau itu langsung. Saya bisa aja kan, matan adalah ini, rawi adalah ini, selesai. Tapi saya tidak mau seperti itu, karena tidak ada prosesnya. Dia tidak akan merasa belajar. Nggak pernah saya menunjukkan. Tapi kan di beberapa kasus orang tua kan ada yang nggak langsung jadi bisa ngerjakan yang lain terus tuh, jadi anak ketergantungan kayak ada tugas sama bunda aja ngerjakannya, bunda aja yang ngerjakan, seperti itu. Kayak gitu. Banyak loh, Miss, kayak gitu. Dinamikanya begitu selama proses ini.
pembelajaran Iya. daring. Saya kemudian nggak tahu proses penilaian Bu Guru itu nanti yang dinilai Seperti karena apa? saya curiganya semua anak-anak itu nilainya sama semua.